Assalamualaikum teman-teman onlineku dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu ya, amin. Dimanapun kita berada ya teman-teman, jangan lupa kita selalu bersyukur. Di video kali ini saya mau berbagi cerita ya teman-teman tentang pengalaman saya jadi TKW ke Timur Tengah ya. Saya terpaksa jadi TKW lagi ya teman-teman, demi anak saya supaya dia bisa sekolah. Saat itu umur anak saya 2 tahun saya tinggal. Saya tega nggak tega ya, tapi alhamdulillah sekarang dia sudah dewasa dan dia bisa sekolah sampai SMK. Dan saya juga sudah merasa sangat bersyukur ya bisa menyekolahkan dia sampai SMK ya. Oke teman-teman, saya cerita dari awal ya, proses di Jakarta itu ya, di PT Afrida Duta itu, bekas kakak saya proses juga di situ ya. Mbak Yu saya juga proses di situ. Katanya di situ majikannya baik-baik, katanya PT-nya juga bagus, jadi saya mencoba ke situ. Akhirnya saya itu proses kira-kira 4 bulan di situ ya. Saya terbang ke Timur Tengah itu, tepatnya di Oman ya. Jadi saya itu nggak bisa ketemu di sana ya sama Mbak Yu saya karena beda tempat ya. Kalau Mbak Yu saya itu di Madinah ya, saya di Oman. Kalau Oman itu jadi kayak Indonesia gitu, masih pakai kerudung sih, cuman biasa gitulah kayak Indonesia, nggak pakai cadar ya teman-teman. Pas sampainya di bandara saya dijemput sama majikan saya langsung ya teman-teman. Saya kaget ya. Oh, kaget. Orang Arab itu besar-besar, tinggi-tinggi ya. Terus bewokan gitu ya, serem ya. Saya berpikir apakah itu orangnya baik apa enggak gitu ya. Saya bismillah aja ya teman-teman, pasrah sama yang kuasa ya. Mudah-mudahan orangnya baik. Singkat cerita, saya dibawa ke apartemennya anaknya itu ya, karena bos saya itu bos paling tua ya, jadi kayak kita mah kakek gitu ya, jadi dia paling tua. 1 malam di situ, besoknya terus dibawa ke tempat majikan saya yang asli ya, itu ya, yaitu kakeknya itu ya. Jadi saya langsung ke sana itu, tepatnya di kampung ya, kampung gitu ya. Sudah nyampe rumah ya, saya kaget ya teman-teman. Rumahnya itu gede banget teman-teman, 5 lantai, belum ada ruangan bawah tanah juga loh teman-teman. Pas saya nyampe, masuk ke dalam, assalamualaikum ya, waalaikumsalam katanya. Saya sedikit-sedikit ngerti lah ya bahasanya ya, tapi nggak banyak ya, artinya cuma sedikit aja. Terus saya langsung dibawa ke dapur, suruh makan, katanya kan pas nyampe situ pas makan siang ya, kira-kira jam 11:30 gitu. Terus di situ itu ternyata udah ada pembantunya, itu orang India ya teman-teman. Di situ kerjaannya ternyata banyak banget ya teman-teman ya. Jaga nenek, lumpuh juga, terus masaknya itu setiap hari masaknya banyak banget teman-teman. Soalnya yang belum nikah anaknya masih ada 3 ya teman-teman. Yang belum nikah masih ada 3 anaknya, itu laki 2 sama cewek 1 ya. Jadi tinggal di situ ya. Terus ada nenek juga, suami istri itu kakek sama saya manggilnya babah ya, jadi itu dia paling tua. Terus sama istrinya saya manggilnya madam.
Saya datang-datang itu kira-kira 3 hari di situ ya. Saya dikerjain sama orang India, suruh nyuci panci segede-gede apa gitu. Sampai saya itu nangis di dalam panci ya teman-teman ya. Saya sedih banget. Saya pikir ya, ini orang ngerjain saya apa gimana ya, karena saya belum bisa bahasa Arab kali ya. Saya nangis aja ya. Saya merasa nggak betah gitu ya. Tapi pas lama-lama saya bismillah aja lah ya teman-teman. Lama-lama saya 1 bulan saya bisa bahasa Arab ya. Ternyata dia itu ngerjain saya teman-teman. Saya udah bisa bahasa Arab, akhirnya saya nyaman ya teman-teman di situ. Ternyata majikan saya baik, madam saya juga baik ya. Setiap Kamis Jumat itu ya. Jadi seneng banget itu teman-teman di situ ya, banyak temen datang karena anak-anaknya babah ya. Soalnya saya itu di situ di paling tua ya, babah ya, di rumahnya babah ya, yang 5 lantai itu. Jadi kalau anak-anaknya datang itu satu RT, kayak satu RT gitu ya teman-teman. Datang semua, rumahnya penuh. Pembantunya juga sampai 13 biji ya teman-teman. 13 orang. Senang jadinya, pada bertukar pikiran gitu ya. Ada orang India, ada orang Filipina, ada orang Indonesia ya, campur-campur ya. Pembantunya anak-anaknya babah ya. Ternyata semuanya baik-baik ya teman-teman. Cuman pekerjaannya banyak banget teman-teman. Tapi nomor 1 itu makan. Masaknya paling banyak, paling nomor 1 itu masak. Paling nomor 1 masak. Kalau masakannya enak pada seneng. Kalau habis makan jam 1 gitu ya, istirahat kan, tidur sampai asar. Sampai asar, nanti habis asar itu bangun kerja lagi ya teman-teman. Nanti sampai jam 11 malam baru istirahat lagi, tidur. Bangun habis subuh baru bangun ya teman-teman di Timur Tengah itu. Tapi kayaknya waktu cepat berlalu loh teman-teman di situ, soalnya betah ya. Jadi saya nggak kerasa itu teman-teman sampai 4 tahun ya di situ. Padahal saya itu ya telepon ke keluarga cuma sebulan sekali ya teman-teman. Dibeliin kartu gitu, sebulan sekali dibeliin kartu sama bos aku ya, suruh telepon ke Indonesia cuman sebulan sekali. Tapi pas saya sudah 2 tahun di situ ya, teman saya itu ada yang punya HP. Saya bilang, kamu beli HP di mana? Kata saya gitu kan ya. Kata dia, saya nitip sama teman. Kata dia, saya minta dibeliin kan ya, nyolong-nyolong itu teman-teman. Zaman dulu itu nggak boleh ya teman-teman pada megang HP ya. Terus aku dibeliin sama temen aku pakai duit aku sendiri, tapi ya saya bayar. Terus tiap bulan juga saya beli pulsanya ya. Beli pulsanya juga nitip ke dia. Kira-kira 3 tahun ya, 3 tahun lebih lah. Itu teman saya itu pulang ya, katanya ada ada masalah sama majikannya. Dia katanya pacaran sama majikannya taunya. Ya udah, saya jadinya kan nggak bisa beli pulsa ya teman-teman. Akhirnya saya nggak betah di situ lama-lama ya. Akhirnya saya cuma 4 tahun aja di situ ya teman-teman. Saya nggak mau nambah lagi. Kalau orang India itu pengen nambah katanya. Dia udah terlanjur datangan mau nambah. Saya nggak nambah, saya pulang. Kata teman saya orang India itu katanya kamu mau pulang, saya nambah, kata dia gitu ya. Ya udah, dia nambah setahun lagi katanya. Saya pulang teman-teman, 4 tahun saya pulang. Karena saya juga udah kangen ya sama anak saya, udah ditinggal dari umur 2 tahun ya teman-teman. Akhirnya saya pulang, nunggu pembantu baru datang ya, orang Indonesia juga. Saya pulang ke Indonesia itu kira-kira jam 9 pagi ya, dianterin ke bandara ya.
Yaitu di pertengahan jalan itu saya diampirin ke toko emas ya teman-teman. Taunya saya dibeliin emas sama bos aku teman-teman. Gak disangka ya. Saya dibeliin 1 set emas katanya buat anak saya. Ya emang sih nggak gede-gede ya teman-teman, cuma 2 gram gitu, gelang kalung 2 graman gitu kayaknya ya. HP juga, HP Samsung yang lipat itu zaman dulu itu ya, senang juga ya teman-teman. Dulu kan belum ada HP, dibeliin HP kayak gitu aja udah seneng. Akhirnya pulang teman-teman, saya kumpul keluarga lagi, senang ketemu anak saya. Udah 4 tahun ya, 4 tahun dia udah bisa jalan, udah sekolah, udah mau sekolah TK dia ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu cerita saya ya. Apabila ada kata-kata yang gak baik ataupun gak sopan, saya minta maaf. Terima kasih yang udah nonton video saya dan udah ngedengerin cerita saya dari awal sampai akhir ya. Apabila bermanfaat ya di-share gitu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bunyikan lonceng ya teman-teman, supaya nanti kalau saya upload video baru lagi bisa tahu ya. Sampai jumpa lagi teman-teman di video saya berikutnya. Assalamualaikum.